Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sudibyo, Lurah Kalurahan Girikerto, Turi, Sleman. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan untuk wilayah kami, Kalurahan Girikerto, ditetapkan sebagai Desa Mandiri Budaya sejak tahun 2020, sehingga di kelurahan kami mendapat dana keistimewaan itu mulai tahun 2021, 2022, dan 2023 insya Allah. Dari tahun 2021 dan 2022 sudah banyak sekali yang kita laksanakan dan begitu dirasakan sekali oleh masyarakat tentang kemanfaatannya. Di tahun 2023 ini kembali lagi kami Kalurahan Girikerto mengembangkan kelurahan itu sesuai dengan potensi yang ada di wilayah kami, sehingga untuk di tahun 2023 ini ada beberapa hal yang menjadi fokus kegiatan kami, dalam hal ini untuk pengembangan dan pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah kami. Salah satunya adalah untuk pengembangan budidaya unggas. Harapan dari kami dengan budidaya unggas tersebut nanti bisa memberikan lapangan kerja bagi masyarakat dan meningkatkan ekonomi serta peningkatan pendapatan kelurahan melalui badan usaha milik kelurahan. Yang kedua, karena di wilayah kami berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Merapi, sehingga di wilayah kami ada tanah kas desa yang sangat luas dan saat ini masih belum tergarap dengan baik. Menyikapi dari hal itu, kami pemerintah Kelurahan Girikerto juga bekerja sama dengan badan usaha milik kelurahan untuk mengembangkan wilayah yang ada di berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Merapi tersebut. Kami akan mengembangkan tanaman buah. Kenapa tanaman buah yang harus kita kembangkan? Karena kami menyadari daerah kami adalah wilayah Yogyakarta yang paling utara, sehingga kami harus menjaga konservasinya. Yang ketiga, berkaitan dengan kegiatan wisata, kami juga ingin mengembangkan tentang Sendang Panguripan, yang mana Sendang Panguripan di tahun 2022 kemarin salah satu airnya sudah kita manfaatkan untuk SPTA. Namun demikian, karena Sendang Panguripan tersebut airnya cukup melimpah dan di sana juga digunakan untuk wisata religi, sehingga kami akan mengembangkan di Sendang Panguripan tersebut dengan diadakannya satu bangunan, yaitu diantaranya adalah pemandian dan kolam renang kita konsep secara tradisional. Di balik itu, yang kegiatan selanjutnya di tahun 2023 ini kami juga mengembangkan tentang pusat jajanan, yang mana di sana kami menindaklanjuti untuk di tahun 2022 kemarin kami melakukan satu kegiatan yaitu catering PKK. Nah, tahun 2023 ini catering PKK tersebut akan kita kembangkan dengan pusat jajanan, kalau istilahnya agak modern ya rumah makan. Target dari kami adalah wilayah kami ada di pinggiran, wisata sekarang sudah cukup banyak masuk ke sana, tapi di tempat kami rumah makan masih sangat minim sekali. Sehingga dengan target kami untuk membuat suatu rumah makan akan menjawab tentang bagaimana kita menindaklanjuti untuk desa Prener dan desa Prima. Selanjutnya juga di tahun ini juga 2023 ini kami akan mengembangkan pengolahan susu, yang mana di wilayah kami sadari bahwa susu kambing sangat banyak sekali, karena kalau kita hitung jumlah kambing yang ada di wilayah kami jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kenapa kami dari pemerintah kelurahan mengembangkan olahan susu? Karena kalau kita tahu saat ini memang sudah ada beberapa UMKM yang melakukan kegiatan pengolahan susu secara mandiri. Nah, tetapi permasalahan yang muncul adalah dari para petani, harga susu masih sangat minim. Kami dari pemerintah kelurahan telah mengkondisikan koordinasi dengan para pengolah susu untuk menaikkan harga susu dari petani. Namun demikian tidak memungkinkan bagi mereka
Sehingga kami dari pemerintah kelurahan ambil langkah, ambil sikap untuk melakukan suatu pengolahan dengan harapan kami bisa meningkatkan kesejahteraan para petani dengan nilai jual susu nanti yang bisa kita standarkan melalui badan usaha milik kelurahan dengan pengolahan susu tersebut. Banyak hal lain yang masih dilakukan, diantaranya adalah tentang budaya, tentang kegiatan desa planner dan desa prima yang lain. Namun sementara yang menjadi ikon kami di wilayah kami adalah itu tadi yang kita sampaikan, dengan target penggunaan dana keistimewaan ini di setiap tahun kami pemerintah kelurahan bisa ada satu kegiatan yang berlaku jangka panjang sebagai investasi, notabene bisa untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mengatasi pengangguran, dan lain sebagainya yang pada akhirnya nanti kesejahteraan masyarakat akan lebih terjamin. Kami menyadari dana keistimewaan sangat bermanfaat untuk masyarakat kami. Harapan saya ke depan, semoga dana keistimewaan masih bisa dilanjutkan, yang mana untuk membantu kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah kami. Terima kasih, ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dari tahun 2021 dan 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, di tahun 2021 salah satunya adalah bantuan yang berupa balai budaya yang cukup megah yang ada di belakang kami ini. Selanjutnya di tahun 2022 ada juga papan nama penanda keistimewaan yang telah kami terima. Selanjutnya di tahun 2021 dan tahun 2022 masih banyak sekali program-program yang telah kami lakukan melalui dana keistimewaan. Itu nanti akan kami urai satu persatu bantuan dana keistimewaan yang diberikan di tahun 2021 dan dana keistimewaan yang diberikan di Kelurahan Girikerto di tahun 2022. Menindaklanjuti dari surat keputusan Gubernur nomor 364 tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020, Kelurahan Girikerto ditetapkan sebagai desa mandiri budaya. Sehingga pada tahun 2021, Kelurahan Girikerto mengawali dengan bantuan dana keistimewaan untuk Kelurahan Girikerto. Di tahun 2021, Kelurahan Girikerto merealisasikan kegiatan anggaran dana keistimewaan tersebut ada berbagai macam, ada yang berbentuk fisik dan kegiatan lain yang menunjang ekonomi, yaitu desa planner dan desa prima. Nah, salah satunya pada kesempatan ini akan kita sampaikan tentang kegiatan Kelurahan Girikerto berkaitan dengan pelaksanaan dana keistimewaan di tahun 2021, yaitu tentang pembangunan monumen Slamet. Nah, di tempat inilah salah satunya dana keistimewaan kita gunakan untuk membangun monumen Slamet yang ada di sini. Monumen Slamet ini perlu kita sampaikan adalah satu sejarah bagi warga masyarakat Girikerto pada zaman penjajahan Belanda. Ada salah satu warga masyarakat kami yang berjuang melawan Belanda, dan di tempat inilah mereka terbunuh. Sehingga untuk menjaga kelestarian atau sejarah tersebut, kami membuat satu monumen agar supaya ini jasa pahlawan, perjuangan pahlawan selalu dikenang oleh masyarakat kami yang ada di Girikerto. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang nanti satu persatu akan kita sampaikan dalam kegiatan ini. Monumen Slamet ini, selain kita membangun secara keseluruhan ini, ada satu item juga yang kita bangun di sini adalah relief perjuangan pada waktu penjajahan Belanda.
Ini satu bentuk relief yang bisa disaksikan langsung oleh para nanti pengunjung yang melihat pembangunan di Monumen Slamet ini. Juga di sana kita lengkapi dengan adanya bangunan apa itu, tetenger, namanya tetenger Simon Slamet. Tetenger Simon Slamet. Di samping tetenger juga kita munculkan makam. Bangunan makam Simon Slamet yang dimana di sana juga ada satu bendera merah putih sebagai simbol perjuangan atau pahlawan kemerdekaan. Dilengkapi dengan taman dan lain sebagainya, yang mana ini semoga menjadi suatu ikon juga di Kelurahan Girikerto ini. Masih di tahun anggaran 2021 berkaitan dengan dana keistimewaan. Yang kedua adalah pembangunan gedung serbaguna ini yang ada di wilayah Nganggring, Kelurahan Girikerto. Kenapa gedung serbaguna ini kita tempatkan di Nganggring? Karena sebagai penunjang desa wisata yang ada di Nganggring ini. Perlu kita sampaikan bahwa di Nganggring ini sebenarnya sudah muncul embrio desa wisata, yaitu desa wisata edukasi. Nah, permasalahan kemarin yang prinsip adalah setiap kita ada tamu, kita tidak bisa menempatkan tamu itu di salah satu tempat. Nah, di tahun 2021 melalui dana keistimewaan kita bangunkan gedung serbaguna ini. Nah, perlu juga kita sampaikan bahwa di Nganggring ini adalah wisata edukasi, yang mana di sini notabene adalah dari budidaya kambing, peternakan kambing atau budidaya kambing, ada pengolahan susu dan pengolahan pupuk. Itu semua kita jual untuk wisata edukasi. Semoga dengan tambahan kita membangun gedung serbaguna ini melalui dana keistimewaan yang kita terima di Nganggring ini nanti benar-benar bisa berkembang desa wisata edukasi, khususnya di wisata mandiri Nganggring Girikerto Turi ini. Masih di tahun 2021, salah satu kegiatan juga untuk dana keistimewaan, yaitu yang ketiga adalah pembuatan jalan corblok ini. Perlu kita sampaikan bahwa sebelum dibangun jalan corblok ini, jalan ini sangat susah sekali untuk dilalui, apalagi menggunakan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Ingat jalannya yang begitu luar biasanya kesulitannya. Nah, melalui anggaran dana keistimewaan di tahun 2021, kita membenahi jalan ini dengan jalan corblok sepanjang 723 meter. Sepanjang 723 meter yang ada di lokasi ini. Nah, dengan dibangunnya jalan corblok ini, secara otomatis aset bagi masyarakat untuk di bidang pertanian lebih mudah, karena ini jalan satu-satunya warga masyarakat yang untuk meningkatkan ekonomi dengan cara mencari rumput di lokasi tanah yang ada di sisi utara ini, termasuk ada tanah kas desa maupun Taman Nasional Gunung Merapi. Selanjutnya, agar supaya jalan corblok ini bermanfaat lebih luas, insya Allah di tahun 2023 ini kami juga mengalokasikan anggaran melalui dana keistimewaan. Di sisi utara ini akan kita buat satu objek wisata, yaitu objek wisata tanaman buah. Kenapa itu kita lakukan? Karena melihat potensi kami yang ada di utara sana, kami punya tanah kas desa yang masih kosong. Sehingga harapan saya dengan dibangunnya objek wisata tanaman buah, secara otomatis nanti akan
mengangkat ekonomi warga masyarakat kami yang minimal di Ngandung ini. Secara pelan-pelan, insya Allah target kami adalah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayah kami ini. Masih di tahun 2021, salah satu kegiatan kami, kecuali tadi kita sampaikan beberapa pembangunan-pembangunan yang sifatnya fisik, kami juga melakukan satu kegiatan yang menyangkut tentang desa Prener maupun desa Prima. Karena kita paham tentang program dari dana keistimewaan itu adalah desa Prener, desa Prima, desa budaya, dan pariwisata. Disinilah salah satu kegiatan kita untuk mengembangkan desa Prener maupun Prima. Di tahun 2021 kemarin, kami justru banyak orientasi sekali dengan pelatihan-pelatihan yang menyangkut desa Prener. Kami ada pengolahan salak, pengolahan susu, pengolahan pisang, dan lain sebagainya. Semua itu kita dasarkan sesuai dengan potensi kekayaan alam yang ada di wilayah kami, khususnya di Girikerto ini. Sehingga dengan adanya desa Prener tersebut, ibu-ibu semuanya tergerak di situ untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Nah, insya Allah di tahun ini, tahun 2022 ini, kami sudah tidak berorientasi lagi pada masalah pelatihannya. Namun kami lebih cenderung pada masalah pemasaran. Sehingga pada kesempatan ini, pemerintah Kelurahan Girikerto juga bekerja sama dengan pihak lain atau pihak ketiga, yaitu dari UNISA, yang mana mereka selalu mendampingi dengan kita tentang bagaimana pengemasan produk yang baik, tentang bagaimana penjualan produk yang baik. Walaupun kami tidak lepas dari pendampingan Dinas Koperasi dan UMKM DIY yang beberapa waktu yang lalu mengarahkan kepada kami untuk pemasaran itu melalui program Sibakul yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah teman-teman dari pelaku usaha Prener, Prima, semuanya sudah kita adakan pelatihan juga dengan Dinas Koperasi UKM di tempat ini. Mereka kemarin sudah menyikapi beberapa produknya sudah dimasukkan dalam program Sibakul yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, terlebih pada Bapak Paniratyo Pati Aris Nugroho dan Ibu Kepala Dinas Koperasi UKM DIY Bu Siwi. Kalau tadi saya telah menyampaikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan dana keistimewaan di Kelurahan Girikerto di tahun 2021, saat ini kita akan menyampaikan beberapa kegiatan pemanfaatan dana keistimewaan di Kelurahan Girikerto untuk di tahun 2022. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal kegiatan yang kita lakukan di tahun 2022 ini. Salah satunya adalah pembangunan trek jalan ekowisata Pancoh. Kenapa ini kita laksanakan pembangunan trek ekowisata Pancoh? Karena di ekowisata Pancoh ini adalah merupakan salah satu wisata edukasi juga yang ada di Kelurahan Girikerto. Yang mana permasalahan kemarin yang muncul setiap ada kegiatan wisata di situ, trek jalan yang kita tempuh masih begitu sulitnya. Dengan dana keistimewaan ini kemarin kami alokasikan anggaran untuk pembangunan trek jalan ini kurang lebihnya 94 juta dengan panjang kurang lebih 900 meter,
kalau volumenya ya 600 meter kubik, itu kurang lebihnya. Harapan dari kami dengan dibangunnya trek wisata ini ke depan benar-benar ekowisata yang ada di Pamcoh ini semakin berkembang. Masih ada kegiatan lain yang nanti akan kita sampaikan pada tempat yang lain juga berkaitan dengan pemanfaatan dana keistimewaan di tahun 2022 ini. Kalau tadi kita sampaikan kegiatan dana keistimewaan yang ada di Kelurahan Girikerto tahun 2022, yang pertama tadi adalah trekking wisata ekowisata Pamcoh, itu yang pertama. Yang kedua adalah SPTA. Mungkin satu hal yang agak asing. SPTA itu adalah stasiun pengisian tangki air. Kenapa stasiun pengisian tangki air ini harus kita buat? Karena pada waktu dulu hanya dikuasai oleh pihak ketiga. Kami pemerintah kelurahan tidak bisa berbuat apapun. Dengan adanya dana keistimewaan ini, kami pemerintah Kelurahan Girikerto bersama badan usaha milik Kelurahan Girikerto membuat satu bentuk kegiatan usaha adalah SPTA. Nah, dari itu, dari pembangunan SPTA ini memang sangat luar biasa karena harus kita buatkan dari titik awal di Sendang Panguripan yang notabene kita punya sumber air yang sangat bagus. Boleh dikatakan air itu langsung diminum siap. Dalam arti di sini airnya benar-benar masih sangat steril yang ada dari lereng Merapi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami mencoba mengalokasikan anggaran yang cukup besar, yaitu 500 juta rupiah. Di antaranya untuk membuat penampungan air ini seluas 10 kali 12 meter dan kita bangun dinding yang tingginya juga 3 meter, kita kasih atap agar supaya benar-benar air yang ada di sini itu terjaga kebersihannya. Nah, dari titik Sendang Panguripan kita bangun pusat penampungan air ini, ke bawah kita buatkan tempat untuk pengisian tangki airnya. Nah, jalur yang kita tempuh antara di Sendang Panguripan atau penampungan air pertama ini sampai di SPTA untuk mengisi air dalam tangki itu kurang lebih 600 meter. Kita menggunakan 3 pipa sampai sana, yaitu pipa 3N 1 jalur, pipa 2N 2 jalur. Sehingga pada waktu nanti pengisian tangki air yang ada di sana cukup 13 menit, tangki itu sudah terpenuhi dengan kapasitas 8.000 meter. Ini salah satunya. Jadi harapan saya ke depan berkaitan dengan SPTA ini, yang pertama kami bisa meningkatkan pendapatan asli kelurahan. Yang kedua, memberikan lapangan kerja pada masyarakat, terlebih badan usaha milik kelurahan. Karena apa? Saya selalu mengingat-ingat apa yang menjadi pesan Ngerso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X, bahwa dana keistimewaan itu jangan sampai hanya sesaat habis. Diharapkan ada suatu kegiatan yang berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi. Salah satu jawaban saya adalah SPTA ini. Semoga SPTA ini nanti ke depan benar-benar bisa dirasakan kemanfaatannya oleh badan usaha milik Kelurahan Girikerto yang notabene nanti menjadi kekuatan ekonomi Kelurahan Girikerto. Nanti akan kita sampaikan seperti apa atau sebenarnya SPTA-nya yang ada itu, nanti juga akan kita sampaikan dengan semuanya.
Kalau tadi kita sampaikan di atas tadi adalah tempat penampungan air yang kita harus tarik sepanjang 650 meter. Disinilah tempat digunakan untuk SPTA-nya, stasiun pengisian tangki airnya. Nah, kami berusaha dari titik penampungan tadi ke SPTA ini menggunakan sistem gravitasi, sehingga tanpa dorongan listrik pun air tetap bisa mengalir dengan kecepatan satu tangki 13 menit. SPTA yang ada di Kelurahan Girikerto ini telah diresmikan oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas pada tanggal 25 September 2022. Alhamdulillah, setelah diresmikan tanggal 1 Oktober langsung bisa kita operasionalkan. Nah, SPTA ini merupakan salah satu kegiatan dana keistimewaan di tahun 2022. Ada kegiatan lain di peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk tahun 2022, termasuk adanya pengolahan susu yang nanti akan kita lakukan di Dusun Sukorejo, wilayah Tegalugut, wisata di sana. Kenapa pemerintah kelurahan melalui badan usaha milik kelurahan membuat satu pengolahan susu? Karena di Girikerto ini jumlah kambing etawar yang ada di Girikerto atau disebut jumlah kambing perah yang ada di Girikerto ini melebihi dari jumlah penduduk. Sehingga kami dari pemerintah kelurahan Girikerto bersama Bungkal ingin mengelola anggaran tahun 2022 ini mengolah susu tersebut agar supaya nanti benar-benar kita bisa memberdayakan masyarakat kita, khususnya yang menyangkut tentang trainer dan terima. Mengapa begitu? Kita paham bahwa pengolah susu nanti akan dilakukan oleh ibu-ibu semua. Peternak kambingnya juga nanti akan dilakukan oleh warga masyarakat kami yang notabene semuanya adalah golongan menengah ke bawah. Dengan harapan munculnya pengolahan susu nanti akan kembali lagi bisa mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di tempat kami, yang ke depan kita bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayah kami. Selanjutnya juga di tahun 2022 ini kami juga melakukan suatu kegiatan yaitu catering PKK. Nah, karena kami menyadari bahwa perkembangan saat ini, kalau orang punya hajatan dan lain sebagainya, semuanya harus sudah melalui catering. Kelurahan Girikerto belum ada catering. Maka pemerintah kelurahan bersama kita menghidupkan yang namanya catering PKK. Dari sisi itulah juga kami nanti bisa memberdayakan ibu-ibu yang ada di sana. Mereka tergerak dengan ekonominya. Insya Allah nanti di tahun 2023 kami masih mau melanjutkan lagi dengan kegiatan itu. Termasuk diantaranya mereka nanti bisa membuat rumah makan. Kenapa rumah makan harus kita targetkan untuk tahun 2023? Bisa di sana nanti ada satu tempat yang bisa digunakan untuk mewadahi masyarakat menengah ke bawah, untuk mewadahi karang taruna yang ada di Girikerto. Karena kembali Girikerto ini satu kekuatan yang kami berikan hanyalah satu, yaitu kegotong royongan, kerukunan dan kebersamaan. Kalau itu masih selalu tertanam pada masyarakat kami, saya yakin ke depan Girikerto bisa lebih baik lagi. Untuk itu sebenarnya dengan dana keistimewaan yang saat ini telah disalurkan di Girikerto ini, ke depan kami masih banyak sekali harapan-harapan agar supaya benar-benar dana keistimewaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini, khususnya yang masuk di Kelurahan Girikerto ini, benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, benar-benar bisa membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.
Termasuk juga kami sangat mendukung apa yang menjadi program Pani Radio Pati, yaitu Regol Bergodo Terdinas. Semoga dengan Regol Bergodo Terdinas itu benar-benar dana keistimewaan ini bisa bermanfaat, dirasakan sekali kemanfaatannya oleh masyarakat kami yang ada di Kelurahan Girikerto. Juga harapan saya di tahun 2023 ini, kalau kita sekarang sudah punya tank, sudah punya airnya, yang kemarin masih semua dikuasai oleh pihak ketiga, kami juga punya rencana ke depan. Semoga Bungkal Girikerto nanti bisa punya tangki air, untuk sekaligus nanti bisa kita distribusi. Sehingga harapan saya dengan ditambahkannya adanya tangki air, benar-benar air yang kita kelola melalui SPPA dengan dana keistimewaan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Itulah sekilas kegiatan kami yang ada di Kelurahan Girikerto melalui dana keistimewaan dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Untuk 2023 kami sudah rencanakan bersama Pamong Kelurahan Girikerto, bersama tokoh masyarakat di Girikerto dan lembaga Kelurahan Girikerto untuk melangkah apa yang harus kita lakukan di tahun 2023 dengan konsep kita tidak perlu muluk-muluk, tapi kita kembangkan Girikerto ini sesuai dengan potensi yang kita miliki. Terima kasih. Demikianlah yang bisa kita sampaikan untuk kegiatan kami, pemanfaatan dana keistimewaan di tahun 2021 dan tahun 2022. Saya yakin masih banyak kekurangan. Untuk itu kami sangat mengharapkan bimbingan, arahan dari Pani Radio maupun Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa-masa yang akan datang. Saya akhiri, dari Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.